infrastruktur. Kita selalu ingin menjaga lingkungan agar tetap lestari. Karena pembangunan terminal LNG di sini sejatinya tidak pernah anti terhadap pembangunan. Namun ketika pembangunan tidak selaras dengan orang, tidak selaras dengan lingkungan, dan justru menyebabkan degradasi. Kita atur balik. Tagline masih perlahan. Karena bila kita terlalu banyak berkumpul, kita akan tidak tahu penyusup-penyusup yang akan masuk. Lebih baik kita baris 3 berbanjar agar kita bisa memantau siapa penyusup dan yang lainnya. Karena kita di sini adalah melakukan aksi damai, intaran mempertahankan pesisirnya. Masih semangat kawan-kawan, angkat pagi-pagi kalian, angkat posturnya kawan-kawan, goyangkan benderanya kawan-kawan. Alam pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove, alam pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove, kawan-kawan. Alam pembangunan LNG terminal LNG yang terlalu tidak dihargai dengan pemerintah dan lebih. Kawan-kawan, hari ini kita sudah melewati kantor Bapak Gubernur kita. Bapak Gubernur, hari ini kami elemen masyarakat lembab menuju kantor DPRD beraspirasi bahwa kita tidak sepakat atau menolak rencana pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove. Pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove tidak proyek terminal LNG bisa dibangun di kawasan mangrove kawan-kawan. Tolak terminal LNG di kawasan mangrove. Tolak pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove. Untuk negara mengatasi jangan sampai kendor, kita tetap dalam satu barisan. Memperjuangkan tanah kita, Pak. Kita memperjuangkan pesisir kita, Pak. Perjuangan. Tolak pembangunan terminal LNG. Tolak LNG. Tolak LNG di kawasan mangrove. Tolak LNG. Rất tiếng gió đấy. Thank you.
Hidup Bintaran! Tolak LNG menggunakan mangrove! Ya, siang hari ini kita bersama segenap warga adat Bintaran berkumpul di sini di depan kantor gubernur dengan sama-sama menyuarakan isi hati kita dan Satkerti, di mana Satkerti hidup terdapat Atmokerti, Wanokerti, Danukerti, Segarokerti, Jatmokerti, dan Jagatkerti. Saya ingin Bapak mempertanggungjawabkan tentang mangrove kita, memperjuangkan perapat dan tempat suci kita yang berada di Bintaran. Selamat siang Bapak Konsul. Ya, demikian yang saya sampaikan atas hati nurani kami kita. Kami datang untuk mengawal kita sampai jadi hutan belantara itu perlu waktu 30 tahun. Mereka dengan gampangnya bilang akan saya ganti. Itu buktinya. Reklamasi yang di benua itu belum ada penggantian mangrove itu. Di mana mereka nanam itu mangrove? Tidak ada. Sekarang terancam 14 hektar itu mangrove itu. Mereka hanya bilang kita hanya makan 3 hektar saja. Dia nak teknik ini. Setelah yang kablan dan yang gambar itu 7 hektar lebih dia akan babat itu. Belum lagi pesisirnya. Itu yang unik itu. Pengerukan itu terumbu karang 5 hektar akan hilang. Bayangkan itu. Sira ini sampun nahan jangan proyek pemerintah yang menanam terumbu karang. Kampung Ketiga dengan gampangnya terumbu karang 5 hektar akan dibabat. Sewa negara mencari terumbu karang. Sampai dengan gampangnya dia gampang saya ganti. Namanya uang mereka itu bisa menumbuhkan hutan bakau, bisa mengembalikan hutan bakau dengan cepat. Mirenglah sarang kami niki, boleh ada masalah rata besar, niki sampai masalah dunia. Mangrove, kenapa harus merusak hutan? Niki yang harus kita ngam. Kalaupun LNG niki dikembalikan di posisinya sesuai dengan RT RW, sesuai dengan peruntukannya di benua, kita tidak menentang. Tapi karena dia berpindah ke mangrove, merusak hutan, ini yang kita lawan. Lawan, tolak, tolak, semangat di negara ini.
Amerika dia mau tunggu dengan keadaan tsunami. Semua. Om Sakti. Om. Tolong energi kawasan mangrove. Teman dari Bali untuk memberikan juga pemaparannya bagaimana pandangan mereka terhadap lingkungan pesisir kita. Jiwa kawanku, tetap kembali untuk perubahan. Jiwa kawanku. Kita jangan mobil komando segera berangkat. Tolong jangan ada melakukan aksi-aksi yang tidak baik. Tolong jangan ada yang melakukan aksi-aksi yang tidak menyenangkan. Karena ini rumah kita juga sendiri. Kita masih pelan-pelan dengan rapi. Semua yang ada di jalan segera merapat. Jangan sampai ada yang tertinggal di luar. Mobil komando maju. Mobil komando maju. Mobil komando maju. Karena presiden kita semoga bisa menerima aspirasi kita. Mobil komando maju ke selatan. Saya harapkan semua masa aksi tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Bapak Ibu, sama-sama. Kita sekarang datang ke rumah kita untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap pembangunan terminal LNG yang akan dilakukan di kawasan mangrove Buntik Sioka. Kita tidak pernah menolak LNG itu. Semua masyarakat tahu LNG itu adalah baik, energi bersih. Tetapi yang kita tolak adalah apanya? Tempatnya. Kenapa sudah disampaikan dalam perda itu ada di Benoa? Kenapa dibawa ke hutan mangrove, ke Buntik Sioka? Ini kan sudah jelas apa yang akan terjadi di kawasan kami kalau misalnya itu betul-betul terjadi. Pada hari ini kami hadir dengan masyarakat kami yang baru 7%. Baru 7%. Kita belum mempertaruhkan kekuatan kita seluruhnya, belum. Tetapi kita lihat apakah bapak-bapak anggota dewan kita yang terhormat akan sama aspirasinya dengan masyarakat. Kita berterima kasih kita sudah diterima. Artinya kita datang dengan segini banyak orang, dengan segini banyak aspirasi, tentunya besar harapan kami bisa diterima dan bisa dilanjutkan. Kita melihat kalau LNG itu, terminal itu bisa terjadi, yang akan dikeruk itu 3,3 juta meter kubik, saudara-saudara. 3,3 juta meter kubik di depan kawasan kita. Apa yang kira-kira akan terjadi? Hutan mangrove juga akan dibakar. Kita sekarang sedang isu internasional hutan mangrove. Kemarin tanggal 25 JPDRR menanam mangrove.
Mangrove di tempat kita. Tahukah saudara-saudara? Apa manfaat hutan mangrove? Tahukah saudara-saudara? Titian yakin bapak-bapak anggota dewan kita pasti sudah tahu. Hutan mangrove fungsinya adalah menyerap karbon, menghindari tsunami, menghindari abrasi. Tempat biota-biota itu berkembang biak. Apa itu yang akan kita habisi? Bagaimana? Kalau itu sampai habis, bagaimana keturunan kita? Bagaimana masyarakat kita berikutnya yang mencari pekerjaan di sana? Bagaimana? Kita tidak melarang pembangunan. Kita setuju. Kita sangat mengapresiasi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Tidak pernah masyarakat intaran untuk melawan suatu pembangunan, asalkan tidak menghancurkan alam. Setuju? Sudah jelas Satkarti Loko Bali, Segara Kerti, Wana Kerti, Jano Kerti. Kita harus bersahabat dengan alam. Itu yang beliau sampaikan. Kita sangat mendukung itu. Ini adalah dalam rangka mendukung apa yang beliau sampaikan. Setuju? Bukan dalam rangka kita ngawur-ngawur dan menolak tidak tentu. Sudah jelas itu ada di benua. Lakukan saja di sana, tidak ada yang protes. Tidak akan ada yang melawan, tidak akan ada. Tapi begitu bergeser dan lingkungan kita akan hancur, masyarakat kita akan kesulitan, wisatawan juga akan lari. Kita tahu Bali, Sanur khususnya pionir di wisatawan. Kita pertama di Bali. Sekarang ini yang dihancurkan. Pernahkah bapak-bapak anggota dewan berpikir Sanur itu hanya hidup dari pariwisata? PAD Kota Denpasar 70% dari Sanur. Selama ini pariwisata sudah menghidupi Bali, sudah menghidupi Denpasar, sudah menghidupi Sanur. Sekarang mau dihabisi. Setuju kalian? Iya. Tetapi dalam hal ini kita tetap menghormati dan menghargai bapak-bapak. Menerima masyarakat dari Desa Datintaran yang sejatinya kami menerima atas dasar surat yang disampaikan oleh Juru Desa berupa audit. Nah, walaupun demikian, karena ya sudah disampaikan bahwa akan menyampaikan aspirasi, tentunya yang ngirim ke Indonesia. Nah, tadi sempat berhenti tentunya karena Dijan sendiri memang ada jadwal rapat pembahasan mengenai tata ruang ini. Jadi sebatas atas pemaparan terlebih dahulu. Hingga dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Juru Desa Wawu Indonesia Kemelit, pada dasarnya kami, apalagi Dijan, apalagi Komsioga, nalar adalah bagian dari jalan yang mencermati
atas apa yang berkembang. Memang sejatinya Rijal sendiri baru memahami pada saat Bung Suyoga menyampaikan hal ini kira-kira tanggal 22 Mei. Jadi Rijal sendiri terkejut sebagai Ketua Komisi 3 yang membidangi di kaitan tentang pembangunan infrastruktur termasuk energi. Nah, lalu kami berupaya perlahan untuk memahami apa dari mana informasi dan sebagainya. Nah, tentunya dengan akan diajukannya namanya Raperda tentang tata ruang yang diakibatkan diwajibkan atas dasar Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia mewajibkan penggabungan antara tata ruang garapan dengan tata ruang perairan. Jadi RT, RW, P dengan RZ, WP 3K. Ini dikaitkan dengan kewenangan Provinsi Bali, ada yang di darat, ada yang di perairan sejauh 12 mil. Di sini karena saya mendengar, maka kami mulai sebelum diajukan kita sudah mulai untuk memahami apa-apa saja yang apa-apa saja yang mesti diintegrasikan secara aturan. Clear menyatakan bahwa tata ruang dan RZWP itu sudah kajian teknis sudah selesai, nah tinggal mengintegrasikan. Kecuali ada isu-isu tertentu, bandara. Nah ini kajian hukumnya juga sudah dipenuhi. Misalnya bandara dari yang tadi jadi timur mau dibawa ke barat. Nah ini tetap memperhitungkan law. Jadi tidak hanya sebatas dia bisa, tapi ada juga aturan yang membuat dia mungkin untuk kembali. Nah ini dikaitkan dengan LNG ini pada RT RW 2009 yang diperbaiki menjadi pada tahun 2020 misalnya. Di sana ada infrastruktur di tengah mangrove tersebut memang sudah ada di sana, tergambarkan bahwa di sana akan ada infrastruktur pipa gas. Nah lalu untuk mengintegrasikan muncullah pertanyaan, kalau tidak ada terminal gas, maka ini tentu tidak ada gunanya dan manfaatnya. Dan mungkin akibat itulah muncul pemikiran daripada kepala daerah. Nah, di dalam perjalanan kami juga sudah memanggil mereka. Badan Besar ada, lalu Muda ada, PLN ada, semua ada. Pada saat rapat tersebut kita dan apa-apaan membuat gaduh dan segala macam. Padahal kita sudah berbicara dengan baik. Satu itu yang saya tekankan adalah pertama, maksud itu sudah menjadi perhatian kita dan sudah diyakini bahwa maksud itu adalah pelindung daripada Pulau Bali. Tentunya tidak serta-merta bisa bapak ataupun juga kalaupun memang sangat diperlukan, tentu harus ada pengganti daripada masalah sehingga fungsionalnya tetap berjalan dengan baik. Lalu penekanan kami kedua adalah mengenai pelaksanaan. Kalau tersebut itu terjadi di sana, lalu ada dermaga yang digambarkan pada saat itu ada dermaga, tentu saya juga tidak. Kenapa tidak?
pantai dan perairan sebagai bagian daripada kepariwisataan dan kehidupan termasuk. Nah, oleh karenanya pada saat rapat tersebut kami sudah menyampaikan beberapa alternatif. Silakan untuk dibicarakan ke Kota Denpasar. Lalu silakan Kota Denpasar untuk mensosialisasi seandainya ada. Kalaupun tidak ada, memang ada solusinya, silakan saja. Itu inti daripada apa yang saya sampaikan pada saat itu dan tertuang di dalam berita acara yang boleh mungkin nanti diakses dan diminta di berita acara Komisi 3. Itu yang saya sampaikan. Lalu pada perkembangan berikutnya dapat kami sampaikan bahwa kami Yoga juga sudah karena Porusda ini adalah kepemilikannya adalah 100% pemerintah Provinsi Bali. Kalau PLN sudah jelas Republik Indonesia ya. Karena Provinsi Bali yang memiliki Porusda atau Perumda sekarang namanya, Perumda Sakuna gitu kalau nggak salah. Tentunya kami menghadap kepada Pak Gubernur, lalu Pak Gubernur juga menyampaikan tidak ada istilah bahwa pelaksanaan yang akan dilakukan ataupun mungkin nanti tidak dilakukan tidak boleh mengganggu tatanan kehidupan kita bersama. Itu jelas fakta. Tidak boleh melanggar visi dan misi itu clear. Jadi saya mohon dari kami jangan meragukan, terutama kita saat ini yang akan membahas tata ruang ini, jangan sampai diragukan, mungkin dikatakan masuk angin atau ya masuk angin aja lunas sekitar kalau angin ada berada aja. Tapi ya inti ceritanya adalah sesuai dengan teks yang berawal dari kejujuran dan kesungguhan hati. Ini yang berkurang pada ini juga waktu menolak reklamasi itu yang dalam salah satu rekan salah banyak teman-teman juga sama Pak Gubernur sampai saat ini juga di dalam RT/RW ini masih tetap kalau secara aturan masih didorong dari pusat. Poin pertama ini tadi barusan berapa? Poin pertama sudah penolakan terkait dengan reklamasi apapun terjadi. Itu clear. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, jangan sampai dengan mitra kami resah dan ragu dikaitkan dengan hal ini. Tikian seorang engineer, seorang insinyur paham sepaham-pahamnya bahwa LNG ini adalah suatu produk yang baik. Kalau kebaikan ini akan merusak, tentunya bodoh bagi seorang. Ibaratkan uniki, kalau kita hujan dulu, raga nganggo don untuk menghindari hujan. Tapi lama-kelamaan itu akan rusak juga. Jadi kita berupaya membuat apa? Itu tugas daripada seorang engineer. Ini pun demikian. Banyak jalan, banyak cara untuk bisa memenuhi kebutuhan dikaitkan dengan LNG ini. Termasuk kasus di benua tidak akan ada direvisi, tetap kasus itu yang di benua. Tinggal sekarang kemana arahnya, ataupun bagaimana polanya. Ada yang polanya di lautan misalnya, FSRU-nya, Facility Storage dan regasifikasinya misalnya dilepaskan melalui pipa. Ya, mangrove pun tidak ada masalah, pariwisata sudah jalan. Ya. Intinya, Pak Gubernur menyatakan bahwa tidak boleh